aku akan bahas seputar wawancara PFK. Jawaban peserta tes itu dinilai sesuai dengan ada pertanyaan terus ada jawaban. Berapa sih nilai yang paling tinggi jawabannya? Kemudian kalau kalian nggak punya sertifikat atau apapun, ingat ya, kelebihan kalian itu. Nanti kalau ditanyakan kesibukannya apa, aku jawab jujur nggak? Ya, jawab jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini aku akan bahas seputar wawancara PFK. Walaupun nanti mungkin kalau video ini terlalu panjang, aku akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Jadi gini, sebelumnya untuk wawancara PFK, kalau sejauh yang aku ingat ya, pada tahun 2017 wawancara PFK itu oke. Ini aku akan bacakan postingan dari IG Kemenkumham Jatim pada tahun 2017 seleksinya. Kemenkumham Jatim, seleksi SKB melalui pengamatan fisik dan keterampilan. Bertempat di kantor wilayah Kemenkumham Jatim, 31 Oktober pelaksanaan SKB melalui pengamatan fisik keterampilan dimulai. Ini hari pertama ya. Diawali dengan rapat tertutup untuk para penguji yang dipimpin oleh staf Menkumham Fajar Lasih dan Kakanwil. Ini hari pertama pelaksanaan BPFK. Dalam rapat tersebut membahas materi ujian hari ini di mana soal ujian masih dalam kondisi tersegel dan dibuka di depan para penguji, dilanjutkan dengan pemusnahan soal ujian di hadapan peserta ujian dan pengundian untuk pasangan penguji. Selanjutnya diadakan simulasi kepada para penguji sebelum pelaksanaan ujian. Jadi udah dibuka terus dimusnahkan, kemudian diundi nih para penguji dapat kursi nomor berapa dan pasangannya siapa. Ini yang hari kedua. Kemenkumham Jatim, penentuan pasangan penguji melalui pengundian pada SKB PFK CPNS Kanwil Kemenkumham Jatim. Pelaksanaan hari kedua seleksi PFK Kanwil Jatim hari ini dimulai pada pukul 06.30 WIB. Pelaksanaan kegiatan hari ini diawali dengan pengundian. Oke ya. Jadi para panitia penguji ini kan ada dua pasangan nih, diundi itu pasangannya siapa terus dapat meja nomor berapa. Semuanya itu dilakukan biar praktek kecurangan nggak bisa dilakukan seperti itu, untuk menghindari praktek kecurangan atau KKN. Jadi pengundian ini dikoordinasikan oleh staf khusus Menkumham Fajar Lasih Humas Kanwil Jatim 1 November 2017. Jadi seperti itu prosedurnya itu. Jadi ada materi yang akan diujikan masih tersegel, terus disaksikan oleh peserta ujian juga, kemudian dimusnahkan. Setelah dimusnahkan barulah ada undian untuk para penguji pasangannya siapa dan di meja nomor berapa, kayak gitu, untuk menghindari praktek KKN atau kecurangan. Setiap hari begitu. Kemudian si pewawancara, ada beberapa panitia pewawancara, jadi dari pimpinan tinggi di UPT ataupun di jajaran Kanwil Kemenkumham itu dapat pertanyaan random. Makanya ada peserta yang dapat pertanyaan ini sedangkan yang lain enggak. Makanya enggak bisa di generalisir, namanya juga random, diacak agar tindak kecurangan itu bisa diminimalisir seperti itu. Terus ada yang komentar nih, waktu di video seri wawancara yang sampai 7 video itu ya, bahwa hebat ranking 1 kok nggak dapat pertanyaan tentang bisa bela diri atau enggak. Ya karena itu kembali lagi mungkin si pewawancara nggak dapat pertanyaan itu, makanya nggak ditanyakan. Karena nanti jawaban peserta tes itu dinilai sesuai dengan kadar di dalam, misalnya di laptop gitu ya, ada pertanyaan terus ada jawaban, berapa sih nilai yang paling tinggi jawabannya, kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa menyimpulkan bahwa semua pertanyaan itu sama, karena itu diacak. Kemudian kalau kalian baru mampir di video ini, kalian bisa lihat video seri tes wawancara PFK dari 1 sampai 7, kalian lihat dulu boleh, terus kalian boleh analisa itu, kalian boleh hafalkan apa aja pertanyaan yang keluar, kayak gitu teman-teman, sebelum kalian melangkah ke wawancara PFK. Ini sebenarnya aku ada rencana mau take video dengan teman-teman dari Lapas Perempuan Malang, cuman ini molor sampai sekarang, mereka masih ada tugas, jadi udah standby sejak jam 1 dan sampai sekarang hampir jam 4 udah mulai silau ini. Tadi masih agak adem ini ya, sekarang udah mulai silau. Jadi ini kami persiapan untuk pulang, mungkin ini batal. Untuk tes wawancara juga
yang perlu kalian siapkan. Misalnya kalian kan daftar formasi penjaga tahanan, otomatis kalian harus bisa bela diri kan ya. Kalau kalian nggak bisa gimana? Coba kalian belajar di YouTube, kalian belajar autodidak. Jadi kalian bisa kuda-kuda sendiri, tangkis atau gimana lah. Kalian bisa minta perhatikan ke teman kalian. Intinya kalian udah mencoba. Kalau kalian ditanyakan oleh si pewawancara, kalian bilang aja kalau kalian belajar otodidak lewat YouTube, kayak gitu. Seenggaknya kalian ada usaha, kayak gitu ya. Kalau untuk baris berbaris itu wajib lah ya, karena nanti kan kalau udah jadi PNS kan harus ada upacara lah, ada acara apapun ya, butuh baris berbaris juga. Kalian harus memperdalami itu juga. Kemudian kalau kalian nggak punya sertifikat atau apapun, ingat ya, kelebihan kalian itu, yang dimaksud dengan kelebihan adalah kemampuan kalian yang nanti kalau diterapkan, diaplikasikan di tempat kerja itu masih relevan. Misalnya kalian bisa keterampilan gitar, ya udahlah ya, tapi coba kalian gali diri kalian, kemampuan potensi kalian yang nanti masih relevan dengan pekerjaan kalian. Misalnya kalian pintar komputer, edit, Photoshop, video, atau kalian apalagi ya, itu kan nanti berguna di kantor ya. Atau kalian pernah kerja di keuangan, atau kalian pernah kuliah di keuangan. Jadi jangan sampai kalian mikir, bang gimana nih aku masih kuliah, nanti kalau ditanyakan kesibukannya apa, aku jawab jujur nggak? Dijawab jujur lah. Kalian kuliah kan berarti otomatis kalian menambah wawasan. Jangan sampai kalian mikir karena kalian harus SMA terus lulusannya harus SMA, enggak. Bahkan ada yang udah S2 juga yang ikut tes penjaga tahanan dan lulus, seingatku gitu. Jadi kalian jawab jujur apa adanya, kemampuan kalian keluarin. Terus kalau kalian nggak punya sertifikat, nggak penting gitu ya. Kalau kayak sekarang nih aku bisa ngedit video walaupun amatiran, nggak perlu membuktikan dengan sertifikat, Pak saya bisa ngedit video, nggak perlu. Kalau saya misalnya nih, aku peserta tes terus diwawancara, aku bilang, Pak kelebihan saya nggak bisa bela diri nih, terus tapi saya bisa ngedit video, saya bisa fotografi, saya punya channel YouTube kayak gitu. Itu udah bukti. Jadi nggak harus semua bukti tertulis di sertifikat, kalian harus mengerti itu. Boleh lewat, lanjut. Muhammad ya. Terus kalau untuk nanti yang kaitan dengan pertanyaan dan jawaban apa sih yang paling baik, aku coba bahas di rumah aja ya, karena lebih sepi dan lebih bisa aku gali. Sekarang aku sibuk, makanya tiba-tiba aja aku kepikiran, ya udah deh kita bikin pembukaan yang buat bahas tes wawancara buat persiapan kalian. Tadinya aku mau take video, rencananya ini bahas seputar pekerjaan di lapas ataupun rutan. Kalian mikirnya kan gini, daftar penjaga tahanan otomatis jaga napi terus. Enggak, ada orang atau pegawai yang daftar penjaga tahanan, SK-nya penjaga tahanan, tapi kerjanya di keuangan, keperawatan, di kegiatan kerja, kemudian di mana lagi ya, di TU, di umum kayak gitu. Banyak bidang pekerjaannya itu, kalau nggak salah ada 5 atau 6 lebih. Jadi kalian jangan sampai punya persepsi bahwa kalau kalian daftar penjaga tahanan terus jaga napi, terus kalian itu basic harus punya ya. Soalnya semua yang bekerja di lapas atau rutan adalah penjaga tahanan. Walaupun saat kerja nanti bisa jadi mereka ditempatkan di bagian yang lain. Kayak misal kayak Mas Dani Kegan dulu penjaga tahanan, sekarang di humas, kerjanya editing, take video kayak gitu. Terus kemudian ada kayak juniorku yang angkatan 2017 kerja di keperawatan karena dia lulusan kimia. Ada yang belum lulus, masih semester 5 kuliah di perawat, akhirnya kerjanya di bagian keperawatan padahal dia penjaga tahanan. Kemudian ada yang punya pengalaman pekerjaan di keuangan, akhirnya mereka kerja di keuangan. Angkatan 2017 2 orang di kantorku di lapas kelas 1 Surabaya. Oke, kalian tunjukkan aja semua kelebihan kalian dan semua pengalaman kerja kalian, karena itu akan berguna nanti. Kalau aku pribadi misalnya nih ya, ada 2 peserta, terus yang satu bisa bela diri, terus yang satu bisa kayak editing video dan lain sebagainya. Mungkin aku akan memberikan nilai plus kepada yang bisa editing video dan sebagainya, karena itu nanti ketika kerja bisa membantu lapas atau rutan untuk memblow up berita-berita positif yang ada di dalam, karena kita butuh orang seperti itu. Karena kan jarang toh kalau sekedar bisa bela diri, nanti toh kalau ada kerusuhan
Kalau kerusuhannya besar kita akan minta stakeholder terkait kayak TNI Polri kayak gitu. Cuma penjaga tahanan juga ya harus bisa bela diri juga. Toh nanti insya Allah kalau udah masuk kerja akan ada orientasi kayak samapta kayak gitu. Ya udah sekian, ini hanya pembuka. Nanti kalau video yang bahas pertanyaan ini jawabannya ini itu prediksiku ya, itu nggak menjamin jawabannya benar atau enggak. Aku hanya berbagi aja, sharing aja di next video. Ya udah sekian, mohon maaf udah lama nggak upload. Kalau kalian ada ide atau apapun bisa kalian tinggalkan di kolom komentar, barangkali itu nanti jadi ideku di konten selanjutnya. Oke sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.